peradilan tata usaha negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara ataupun petun. Pengertian peradilan tata usaha negara atau petun adalah lembaga administrasi peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan atau keputusan pemerintah atau petun. Petun bertujuan untuk melindungi kewenangan atau hak-hak negara dan tindakan-tindakan yang sewenang-wenangnya dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintah sebagai bagian-bagian dari sistem peradilan di Indonesia atau petun. Petun berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan kebijakan administrasi ruang lingkup atau petun. Meliputi beberapa macam sengketa administrasi seperti sengketa tentang keputusan pejabat, pemerintah, dan tindakan yang dilakukan oleh badan politik maupun tindakan hukum lainnya yang diambil oleh pemerintah. Sengketa yang dihadapi oleh petun biasanya berkaitan dengan izin ataupun lisensi dan keputusan lainnya. Administrasi lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan demikian, petun menjadi tempat bagi individu atau kelompok untuk mencari keadilan ketika hak-haknya terlanggar akibat keputusan administratif yang dianggapnya tidak sesuai dengan hukum yang tersebut. Selain hakim, petun juga dilengkapi dengan panitera yang bertugas untuk membantu proses administrasi pengadilan melalui dari pendaftaran dan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Staf pengadilan lainnya juga berperan dalam menyediakan dukungan administratif dan teknis agar berproses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan proses peradilan dalam proses pengadilan di petun adanya beberapa proses. Yang pertama yaitu pengajuan gugatan, yang kedua yaitu pendaftaran gugatan, yang ketiga sidang persidangan, yang keempat yaitu putusan, yang kelima banding, dan yang keenam itu eksekusi putusan, yang ketujuh yaitu penyelesaian sengketa administratif. Salah satu peran utama petun adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan atau keputusan administrasi yang dianggap merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, petun tidak hanya berfungsi untuk mengadili kasus-kasus tertentu, tetapi juga sebagai lembaga yang menyediakan ruang bagi warga negara untuk menuntut keadilan. Melalui mekanisme peradilan yang ada, individu atau kelompok yang merasa hak-haknya dilanggar dan dapat diajukan gugatan untuk mendapatkan penilaian yang adil dari hakim. Hal ini menjadi sangat penting terutama di tengah berbagai kebijakan publik yang mungkin berdampak negatif terhadap masyarakat. Namun, peran petun dalam sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah hakimnya ataupun infrastrukturnya maupun pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas petun dalam menjalankan fungsi peradilannya. Aktivitas petun dalam menjalankan fungsi peradilannya dalam masyarakat yang tidak paham tentang mekanisme hukum, seringkali enggan untuk menggugat sehingga hak-hak mereka tidak terlindungi. Oleh karena itu, edukasi hukum bagi masyarakat menjadi sengketa yang sangat penting. Ingat, sengketa yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam proses
dalam proses berpengadilan. Petun juga berhadapan dengan yang pertama itu tantangan dalam hal penegakan hukum. Meskipun petun dapat memberikan putusan yang menguntungkan bagi masyarakat, seringkali terdapat kesulitan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Tindakan administratif yang tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap petun sebagai lembaga peradilan. Oleh karena itu, kerjasama antara petun dan instansi pemerintah perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap putusan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan, peran petun dan sistem hukum di Indonesia sangatlah penting sebagai lembaga yang menangani sengketa administrasi. Petun tidak hanya memberi sistem hukum di Indonesia sangatlah penting sebagai lembaga yang menangani sengketa administrasi. Peradilan tata usaha negara sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa. Pertama, salah satu langkah penting dalam reformasi petun adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi hakim dan staf pengadilan. Pelatih dan pendidikan berkelanjutan untuk mengenai hukum, administrasi, etika, dan manajemen peradilan diperlukan untuk meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan dengan memiliki hakim yang kompeten dan terlatih. Diharapkan petun dapat memberikan keputusan yang lebih baik dalam mengadili seseorang ataupun masyarakat dalam bernegara. Bagi hak-hak individu, tetapi juga mendorong pemerintah untuk bertindak lebih akuntabel dan lebih akuntabel, transparan dengan menghadapi berbagai tantangan yang ada dan melakukan reformasi yang diperlukan petun dan diharapkan. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi dalam kondisi petun saat ini, seperti ketidakpastian dalam penerapan keputusan pengadilan oleh beberapa lembaga pemerintah. Beberapa keputusan petun seringkali diabaikan atau tidak segera dilaksanakan. Terutamanya yang berkaitan dengan keputusan yang dapat mengubah kebijakan publik atau administrasi negara yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa petun perlu memperkuat kapasitas dalam pengawasan hukum untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar diimplementasikan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Kedepannya diharapkan petun dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Peradilan tata usaha negara atau petun di Indonesia memiliki peran penting dalam mengadili sengketa yang timbul akibat tindakan atau keputusan badan-badan atau pejabat-pejabat negara atau pejabat tata usaha negara atau petun mengenai berbagai jenis kasus yang melibatkan tindakan administratif yang dianggap merugikan atau melanggar hukum. Berikut beberapa contoh kasus yang
ditangani oleh petun di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu sengketa perizinan. Petun berwenang untuk mengadili sengketa terkait perizinan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Contoh kasusnya adalah sengketa perizinan untuk usaha, perizinan untuk lingkungan, ataupun perizinan pembangunan. Jika seseorang memiliki atau merasa dirugikan karena perizinan yang ditolak atau diberikan dengan syarat yang tidak adil, mereka dapat mengajukannya ke petun. Yang kedua yaitu sengketa pertahanan. Petun juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pertahanan yang melibatkan tindakan atau keputusan badan usaha atau pejabat tata usaha negara. Contoh dalam kasusnya yaitu sertifikat tanah, pembebasan lahan, ataupun proyek-proyek pembangunan atau sengketa kepemilikan tanah. Yang ketiga yaitu sengketa pegawaian. Kasus pegawaian yang melibatkan tindakan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara juga dapat diadili di petun. Contohnya yaitu pengangkatan mutasi, promosi, perhatian pegawai negeri sipil atau PNS. Yang keempat yaitu sengketa kebijakan publik. Petun juga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh badan atau publik pejabat tata usaha negara. Contoh kasusnya adalah sengketa terkait kebijakan pendidikan, kesehatan, ataupun lingkungan. Yang kelima yaitu sengketa lingkungan. Petun juga menangani sengketa lingkungan yang melibatkan tindakan atau keputusan badan atau pejabat negara. Contoh kasusnya adalah sengketa terkait izin lingkungan, pencemaran, ataupun kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu sengketa pajak. Petun juga berwenang untuk mengadili sengketa pajak yang melibatkan tindakan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Contoh kasusnya adalah sengketa terkait penetapan pajak dan penagihan pajak atau pengangguran pajak. Yang selanjutnya yaitu sengketa kepemilikan aset negara. Petun juga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa terkait kepemilikan aset negara yang melibatkan tindakan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Contoh kasusnya adalah kepemilikan tanah, bangunan. Petun juga menangani sengketa terkait pengadaan barang dan jasa yang melibatkan tindakan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Contoh kasusnya adalah sengketa terkait proses tender, penunjukan pemenang, pelanggaran atau aturan pengadaan. Yang selanjutnya yaitu sengketa perlindungan konsumen. Petun juga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa terkait perlindungan konsumen yang melibatkan tindakan atau keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Contoh kasusnya adalah sengketa terkait produk yang tidak aman, layanan yang tidak dapat dipakai atau tidak sesuai, atau pelanggaran hak konsumen. Yang selanjutnya adalah sengketa hak asasi manusia. Petun juga dapat menangani sengketa terkait hak asasi manusia yang melibatkan tindakan badan atau pejabat tata usaha negara. Contoh kasusnya yaitu sengketa terkait keterbatasan penangkapan ilegal atau diskriminasi. Selanjutnya sengketa perdata. Petun juga dapat menangani sengketa perdata yang melibatkan tindakan atau keputusan badan usaha atau pejabat negara. Yang contoh kasusnya adalah terkait kontrak, uang prestasi atau perbuatan melawan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yaitu petun di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengadili berbagai
jenis sengketa yang melibatkan tindakan atau keputusan badan atau pejabat usaha negara yang melibatkan akses bagi warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan ataupun keputusan yang dianggap merugikan atau melanggar hukum. Dengan demikian, Petun berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan Indonesia.